Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang permasalahan pembangunan tentang disparitas wilayah pada Kabupaten Pasuruan. Permasalahan pembangunan tentang disparitas wilayah di Kabupaten Pasuruan. Disparitas antar wilayah adalah perbedaan tingkat PDB per kapita yang dapat mengakibatkan pertumbuhan yang berbeda antar wilayah. Kabupaten Pasuruan sendiri merupakan salah satu contoh daerah di Indonesia yang terkena dampak disparitas atau kesenjangan khususnya pada pembangunan. Pada daerah Kabupaten Pasuruan ini banyak terdapat industri-industri besar, contohnya kawasan industri yang disebut dengan Pasuruan Industrial Estate Rembang atau perusahaan PIR. Dari ratusan industri besar yang ada tersebut, mayoritas berada di Kabupaten Pasuruan wilayah Barat dan Tengah, yaitu daerah Kecamatan Beji, Gempol, Kecamatan Pandaan, Purwosari, Sukorejo, serta Bangil. Tercatat hanya 2 perusahaan besar yang bisa mempekerjakan banyak tenaga di wilayah timur Kabupaten Pasuruan, yakni daerah di Grati, yaitu perusahaan pengelolaan hewan ternak, dan di Rejoso, yaitu perusahaan ternak pakan ternak. Selebihnya industri di kawasan ini lebih banyak di kelas menengah. Next. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Pasuruan ini terlihat karena pendapatan per kapita wilayah timur mayoritas rendah, sedangkan wilayah barat mayoritas sedang. Oleh karena itu, untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah barat dan timur, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2005 sampai 2025, pembangunan pada 5 tahun ketiga 2015 sampai 2020 ditujukan untuk terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan. Jadi, disparitas antar wilayah merupakan salah satu masalah pembangunan yang terjadi karena perbedaan tingkat PDB perbedaan tingkat PDB per kapita antar wilayah di satu daerah. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah yang mengalami permasalahan ini. Permasalahan disparitas ini terjadi karena di Pasuruan pertumbuhan ekonomi antar wilayah barat dan timur sedikit berbeda. Hal ini dikarenakan di wilayah Pasuruan Barat dan Tengah, industri-industri yang berkembang didominasi oleh industri-industri besar. Sedangkan di wilayah timur hanya industri-industri kelas menengah. Akibat kesenjangan pertumbuhan ekonomi inilah pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ingin mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Karakteristik pembangunan di Pasuruan. Penerapan teori Rostow dalam kondisi pembangunan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan termasuk ke dalam tahap kedua, yaitu lepas landas. Pada tahap ini, kondisi masyarakat mulai menghilangkan tanda-tanda dan hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat dari solusi dan rencana pembangunan untuk meminimalisir permasalahan pembangunan yang tidak merata di Kabupaten Pasuruan. Kemudian masyarakat atau pemerintah sudah mulai mengenal investasi, tabungan dari pendapatan nasional. Dapat dilihat pemerintah memberikan beberapa investasi baik secara modal maupun berupa infrastruktur. Di Kabupaten Pasuruan ini masih ada kekurangan dan kelebihan dalam pembangunannya. Kekurangannya yakni seperti 1, banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan, serta adanya permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan wilayah tersebut, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil. Kemudian, belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah,
karena hal ini dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah secara langsung. Kemudian masalah selanjutnya yaitu wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang, yang dimana permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah karena arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi pada inward looking, sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan daerah. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah. Kemudian itu daerah-daerah pedalaman yang ada juga sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolir atau sulit dijangkau. Kelebihannya adalah membuat pemerintah menciptakan inovasi terbaru untuk menangani permasalahan disparitas wilayah di Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, membuat pemerintah lebih memperdulikan lagi dan memaksimalkan pembangunan yang adil dan merata antar wilayah. Yang ketiga, pemerintah memunculkan solusi dan strategi terbaru untuk melakukan beberapa investasi di daerah yang terkena disparitas wilayah, khususnya di bagian timur Kabupaten Pasuruan. Solusi untuk mengatasi permasalahan pembangunan disparitas wilayah di Kabupaten Pasuruan, yaitu 1. Mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri. 2. Meningkatkan aksesibilitas antar pedesaan dan perkotaan. 3. Mengembangkan fungsi kawasan industri dan kawasan peruntukan industri non-kawasan industri, serta perkotaan utama sebagai pendukung perkembangan kawasan perkotaan Gerbang Kertosusilo. GKS. 4. Meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki masing-masing. 5. Mengembangkan kota mandiri berbasis pendidikan yakni Airlangga City sebagai pusat pelayanan sosial baru dengan fungsi utama pendidikan serta konservasi lahan dan air. 6. Mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan khususnya sekitar pintu jalan tol dan pusat industri. Yang ketujuh, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah. Dan yang terakhir, serta mengembangkan kawasan agrowisata, ekowisata, agropolitan, dan minapolitan sebagai andalan pengembangan kawasan pedesaan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Pembangunan yang tidak merata antara wilayah barat dan timur Kabupaten Pasuruan bisa dilihat dari pembangunan infrastrukturnya dan kondisi industrinya. Wilayah barat yang terdiri atas daerah Kecamatan Deci, Kecamatan Gempol, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Sukorejo, dan Kecamatan Bangil memiliki kondisi infrastruktur yang sangat bagus. Misalnya pembangunan jalan raya, dicek skala berkala ketika ada jalan yang rusak di wilayah barat, pemerintah dengan sigap memperbaiki. Tidak hanya itu, kondisi industri di wilayah barat, Kabupaten Pasuruan sangat melimpah, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Sedangkan di wilayah timur masih banyak ditemukan kerusakan jalan yang tidak kunjung terselesaikan, dan hanya beberapa kawasan industri yang berada di wilayah timur Kabupaten Pasuruan. Adanya kondisi tersebut membuat pemerintah merencanakan pembangunan jangka panjang dengan melihat potensi antar wilayah agar tidak terjadi kesenjangan wilayah. Saran. Yang pertama, perlu ada kajian khusus untuk kemungkinan pembuatan pembangunan terbaru. Yang kedua, pemerintah lebih tegas dalam menanggapi permasalahan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga, pemerintah harus menyediakan anggaran yang lebih untuk memaksimalkan pembangunan dengan melihat potensi wilayahnya, karena dengan ini akan membantu meningkatkan tingkat perekonomian di Kabupaten Pasuruan. Yang keempat, mengadakan sosialisasi dan pengamatan secara berskala serta secara langsung ke semua wilayah, terutama wilayah yang teridentifikasi sebagai wilayah yang pembangunannya kurang merata untuk menghindari diskriminasi sosial.
Sekian presentasi kelompok 5 tentang permasalahan pembangunan disparitas wilayah di Kabupaten Pasuruan. Apabila ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3.